Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita di bab 2, yaitu tentang our hobbies and the members of our family. Ya, jadi kita memang hari ini akan belajar tentang hobi-hobi kita sama anggota keluarga kita ya dalam bahasa Inggris. Oke. Kita langsung menuju ke slide pertama. Nah, di sini Bu Rima akan memberikan vocabulary. Apa sih vocabulary itu? Jadi vocabulary itu adalah kata ya, sebuah kata-kata tentang atau kata yang biasanya digunakan di our identities atau our hobbies, itu maksudnya ya, bukan our identities tapi our hobbies, itu yang benar. Oke. Jadi our hobbies, jadi hobi kita kan pasti banyak banget. Setiap orang pasti memiliki hobi yang sangat berbeda. Jadi seperti reading, fishing, cycling, listening to music, cooking. Nanti dilihat sendiri artinya ya. Ada juga yang hobinya gardening, playing football, playing badminton, playing chess, playing tennis, playing games gitu ya. Bermain game ya, hunting, surfing, writing, painting, watching TV, singing, dancing. Nah, itu adalah beberapa contoh dari our hobby ya, our hobbies. Itu bukan our identities ya, diingat kembali, itu salah penulisannya, tapi yang benar adalah our hobbies gitu. Ya, oke. Selanjutnya juga ada hobi seperti collecting stamps atau philately, mengumpulkan perangko ya, photography, traveling, camping, blogging, racing, rafting, jogging, rope skipping, climbing. Jadi climbing itu sebenarnya bukan panjat gitu, enggak kayak kita climbing itu memanjat itu loh, memanjat tebing kayak gitu. Nah, itu adalah bagian dari hobi. Nah, contoh-contoh hobi di anak-anak, kalian bisa menggunakan dan mencari kata-kata yang sekiranya sesuai dengan hobi kalian itu yang mana. Oke ya. Jadi bisa carinya di sini. Selanjutnya ini ada expression. Expression itu ekspresi ketika kita ditanya mengenai hobi. Biasanya itu what is your hobby gitu. Apa sih hobimu? You are very interested in bla bla bla. Are you? Misalnya gini, kamu sangat tertarik ya. You are interested in itu kamu sangat tertarik sekali di, misalnya in reading. Are you? Apa kamu sangat tertarik di membaca gitu ya. What do you usually do in your spare time? Apa yang biasanya kamu lakukan di spare time, di waktu yang luang gitu ya. Biasanya watching TV. Usually I am watching TV, misalnya gitu. Nah, jadi itu sebuah pertanyaan atau ekspresi yang biasanya ditanyakan apabila untuk menanyakan sebuah hobi ya. Is gardening your hobby? Apakah berkebun itu adalah hobimu? Atau is reading your hobby? Apakah membaca itu hobimu? Atau misalnya lagi itu kalimat yang sangat simpel itu jika diawali dengan is gitu tadi ya. Is gardening your hobby? Atau misalnya is watching television your hobby? Nah, atau bisa juga do you like traveling? Do you like reading? Do you like watching TV? Do you like cooking? Nah, apa kamu suka traveling? Apa kamu suka cooking? Nah, do you like gitu. Are you keen on painting? Are you keen on painting? Itu artinya ya sama, apa kamu tertarik atau suka atau hobi painting, melukis? Are you keen on reading? Itu juga boleh. Are you keen on singing? Nah, are you keen on watching TV? Nah,
itu kita bisa menggunakan kalimat-kalimat itu. Hanya saja kita tinggal mengganti saja kalimat yang termasuk hobinya. Oke, kayak painting, traveling, gardening, itu tinggal kita ubah aja sesuai dengan apa yang kita tanyakan, gitu ya. Nah, terus kita juga bisa responnya sebagai yes, my hobby is playing piano. Hobi saya adalah bermain piano. Yes, I'm interested in playing piano. Atau yes, I'm interested in gardening. Atau yes, I'm interested in misalnya apa? Listening music. Yes, I'm interested in bla 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 bla. Jadi tinggal diisi sesuai dengan kegemaran kalian. Atau I write novels, articles. Ya, saya biasanya menulis novel, artikel. Nah, pokoknya kita cara jawab ketika ditanya tentang hobi seperti itu. Actually, I prefer designing landscape. Nah, prefer itu sama dengan like. Prefer itu artinya suka atau lebih suka. Like itu artinya juga suka. Jangan lupa like-nya ya, Nah, like itu suka, kayak I like singing, I like painting. Nah, saya suka. Tapi kalau I prefer design landscape, saya lebih suka. Itu menyatakan sesuatu yang lebih lagi gitu ya. I prefer designing landscape. Atau bisa juga kita responnya seperti not very. I like drawing cartoon better than bla bla bla. Maksudnya apa sih? Not very, tidak begitu. I like drawing. Saya suka menggambar kartun ya. Lebih baik daripada, better than, saya lebih suka menggambar kartun daripada nyanyi, misalnya gitu. I like drawing cartoon better than singing. Atau misalnya not very, I like, misalnya suka berkebun ya, I like gardening better than, daripada menyanyi. I like gardening better than singing. Atau I like reading better than watching TV. I like fishing better than singing. Nah, jadi kita tinggal mengganti saja hobi-hobi kita. Nama-nama hobi di situ tinggal diganti saja. Kalau misalnya ada pertanyaan atau tugas mengenai tentang hobi ya, atau dialog tentang hobi. Oke, jadi saya rasa anak-anak sudah paham sekali dengan hobi. Jadi sangat mudah sekali ya. Jadi kuncinya tuh anak-anak cuma satu. Kalian harus paham betul dan menguasai betul vocabulary-nya. Ya, menguasai betul tentang kata-kata yang digunakan mengenai our hobbies itu tadi. Nah, jadi langsung saja kepada tugas. Jadi ini adalah tugasnya. Anak-anak tinggal mengisi ya. Itu ada 5 soal itu diisi. Nah, itu sudah ada keterangannya ditulis di buku masing-masing. Jawab dengan baik dan benar. Nanti tugasnya difoto, lalu diupload di e-learning. Nah, sangat mudah sekali tugasnya. My name is Dinda. I have some hobbies. Saya memiliki beberapa hobi. They are reading, gardening, and dancing. I like reading. Saya suka membaca karena I can get more knowledge. Karena saya bisa mendapatkan pengetahuan lebih. I read a lot of books such as novels, science books, magazine, and so on. Jadi saya itu membaca beberapa buku ya, seperti novel, buku IPA, majalah dan lain sebagainya. My second hobby, second itu bukan bekas ya. Second itu juga bisa diartikan sebagai hobi kedua saya is gardening. I like gardening because I like flowers. Nah, ayo artikan sendiri ya, nanti dikerjakan, oke? I like rose, orchid, and jasmine. My last hobby, jadi artinya adalah hobi terakhir saya is dancing. Itu adalah dancing, menari. I can dance, I can change ya. I can change apa itu? I can change jamyo and serimpi. Oh, gambyong.
Gambyong and Serimpi. I am very enjoying my hobbies. Jadi saya sangat menyukai dan menikmati hobi saya. Oke, jadi diartikan sendiri, dikerjakan sendiri nanti kalau sudah diupload di e-learning. Oke ya. Oke anak-anak, jadi sekarang kita langsung menuju ke slide berikutnya, yaitu tentang vocabulary. Vocabulary dari the members of our family. Jadi di situ sebenarnya nomor satunya adalah father. Ya, father itu ayah. Jadi otomatis kita memiliki anggota keluarga. Pasti ada kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, keponakan, mertua, dan sebagainya. Pasti itu adalah saudara kita, keluarga kita. Nah, ini sudah Ibu Rima artikan ya. Mother, ibu, grandfather, kakek, grandmother, nenek, daughter. Bukan dokter tapi daughter, gitu ya. Daughter, son, brother, sister, niece, nephew. Nah, kayak gitu. Bisa jelas sendiri artinya. Dan ini memang mohon maaf sekali ya anak-anak, ini tidak lurus ya antara bahasa Inggrisnya sama artinya, sehingga sama Bu Rima dikasih angka biar kalian tahu mother ini yang mana. Oh, ibu kan tulisannya 2, berarti ya 2 gitu ya. Terus misalnya yang 3 grandfather, kakek 3 dengan 3, grandmother, nenek ya, grandmother 4 dengan 4. Oke, selanjutnya ini adalah cousin, sepupu, uncle. Berarti bacanya uncle ya, bukan uncle, tapi uncle, aunt, bibi, sibling gitu, saudara kandung ya. Father-in-law, berarti artinya adalah ayah mertua. Mother-in-law, ibu mertua. Son-in-law, menantu laki-laki. Daughter-in-law, menantu perempuan. Brother-in-law, saudara laki-laki ipar. Nah, sister-in-law, saudara perempuan ipar juga ya. Ini kurang tulisan, kurang iparnya ya. Oke, jadi begitu. Itu adalah vocabulary the members of our family. Oke, masih ada lagi, itu adalah stepmother, stepfather. Jadi stepmother itu ibu tiri. Nah, stepfather bapak atau ayah tiri. Wife itu adalah istri. Oke, husband itu suami. Husband suami, wife itu istri. Oke. Nah, anak-anak, jadi di sini ada yang namanya family tree. Jadi family tree itu adalah pohon keluarga. Otomatis sebelum adanya kita lahir di dunia ini, pasti kita memiliki yang namanya seorang ibu, seorang ayah, atau kita sebut dengan parent atau orang tua. Nah, sebelum ada orang tua kita, juga ada yang namanya nenek kita, kakek kita. Oke, jadi kita sebut dengan grandparent atau kakek nenek kita ya. Jadi kita buat dengan yang namanya family tree. Itu adalah misalnya ada di sini grandfather nikah sama grandmother. Grandfather nikah sama grandmother ini melahirkan 2 anak laki-laki sama 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Itu bisa dilihat ya. Melahirkan mother sama uncle. Mother melahirkan ibu kita sama uncle, paman kita. Nah, ibu kita ini tumbuh dewasa, uncle kita tumbuh dewasa, akhirnya mereka menikah. Mother menikah dengan father kita. Mother ibu kita menikah dengan ayah kita, dan uncle kita menikah dengan bibi kita. Yang kita sebut dengan bibi, maksud saya yang kita sebut dengan bibi atau aunt itu tadi. Uncle nikah dengan aunt. Nah, akhirnya father and mother setelah nikah itu melahirkan 3 anak laki-laki yaitu. Nah, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Jadi melahirkan 3 orang ya. Di situ ada tulisannya sister, itu adalah saudara perempuan. Me itu berarti saya, artinya ya. Dan brother itu artinya adalah saudara laki-laki kita, adik kita, adik laki-laki. Nah, setelah itu
uncle dan aunt ini menikah, istilah dengan bibi dan paman kita ini menikah, akhirnya mereka melahirkan 2 anak, yaitu cousin, sama-sama cousinnya. Meskipun kita memiliki sepupu laki-laki, sepupu perempuan, sebutannya tetap cousin. Makanya di situ gambarnya kan cewek nih, gambarnya cewek tapi tetap tulisannya cousin. Dan yang sampingnya itu gambarnya kan cowok. Nah, tapi kita sebut dengan cousin juga karena sepupu meskipun laki-laki atau perempuan itu tetap dalam bahasa Inggrisnya adalah cousin. Oke? Paham ya? Jadi itu namanya adalah family tree. Nah, tugasnya anak-anak untuk hari ini ada 2. Yang pertama itu mengerjakan tugas yang sebelumnya tadi, yang menjawab soal 5 soal tadi ya, tentang our hobbies. Nah, dan selanjutnya ini adalah tugas membuat family tree. Oke anak-anak, jadi tugasnya kalian adalah membuat family tree seperti contoh di atas. Jadi kalian menggunakan kertas HVS atau kertas folio. Nah, dikerjakan sebagus mungkin dan sedetail mungkin. Nanti jangan lupa dihias ya anak-anak untuk mempercantik tampilan tugas kalian. Nah, kalau misalnya tugasnya sudah selesai, nanti langsung difoto dan diupload di e-learning. Oke, nanti Bu Rima beri waktu hanya 3 hari saja untuk mengerjakan tugas ini. Nanti langsung kalau misalnya sudah diupload, langsung bilang selesai Bu, selesai Miss Rima gitu di WA boleh. Nah, tapi gak boleh ngirim tugasnya di WA ya, jangan. Tapi langsung diupload di e-learning. Jadi sangat mudah sekali ya anak-anak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.